Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa lagi dalam Breaking News Update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Siang ini saya Tika Hamzar yang akan menemani Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur, untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini Jumat 12 Juni 2020, kita awali dari laporan dari reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pasmar 2 Gedangan resmikan ruang isolasi OTG di Mall Pelayanan Publik. Selengkapnya bersama Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Pasmar 2 Gedangan meresmikan gedung Mall Pelayanan Publik MPP Lingkar Timur Sidoarjo sebagai tempat isolasi baru untuk orang tanpa gejala atau pasien OTG pada Kamis kemarin. Hall MPP yang berada di lantai 2 ini dilakukan penyekatan sehingga menjadi 129 kamar berukuran 2 x 2 meter persegi. Setiap kamar nantinya akan digunakan untuk satu pasien yang akan menjalani perawatan dan pemulihan. Selain penyekatan kamar, lantai 2 ini juga terdapat tempat olahraga dan tempat refreshment untuk para pasien agar tidak mengalami kejenuhan. Hal ini disampaikan oleh Brigjen TNI Ipung Purwadi dan Pasmar 2 Gedangan didampingi Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur Wakil Bupati Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo, dan jajaran Forkompimda. Tenaga medis yang dilibatkan nantinya berjumlah 55 orang, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan apoteker. Untuk keamanan akan dibantu dengan 56 anggota dari Pasmar 2 Gedangan, sementara untuk Kodim 0816, Polresta Sidoarjo, dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo masing-masing menerjunkan 12 personil. Untuk update penyebaran COVID-19 sampai dengan saat ini, di Sidoarjo ODP mencapai 1.204, PDP 559, positif. Sahabat, perilaku masyarakat saat PSBB dan pasca PSBB menjadi perhatian gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Dari hasil survei dan evaluasi yang dilakukan pada lebih dari 3.000 sampel di Jawa Timur, kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan masih rendah. Hal ini dikatakan masjid gereja, kita lihat yang aktif masih cukup banyak, 81,7%. Dari yang aktif yang tidak memakai masker juga 70,6%. Dari yang aktif tidak menerapkan physical distancing 64,6%. Ini kondisi existing, kondisi sosial existing yang ada. Saya tidak tahu Malang, tapi ini Surabaya Raya, Pak. Jadi kondisinya masih seperti ini. Kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan masih seperti ini. Saya Karina Putri, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo selanjutnya ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Hasil rapid test massal kedua, 21 orang hasilnya reaktif. Agustin. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur kembali melakukan rapid test massal kemarin. Tes cepat dilakukan di Pendopo, Kecamatan Paci, dan Balai Desa Mojo Kendil Ngeronggot. Dari ratusan warga yang mengikuti tes, sebanyak 21 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Wakil Ketua 4 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, rapid test digelar di 2 lokasi karena klasternya berbeda. Kalaupun di Ngeronggot berasal dari klaster pabrik baja dan Sampurna di Surabaya. Di Paci terpapar dari dokter yang buka klinik di Paci. Melihat hasil tracing 2 lokasi tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan, gugus tugas memilih 2 lokasi tersebut dengan dibantu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Di Desa Mojokendel total ada 279 orang yang dirapid dari target sebanyak 420 warga. Ikuti rapid test di Kecamatan Pacik sebanyak 246 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 orang yang dinyatakan reaktif, sebanyak 15 diantaranya langsung dibawa ke rumah singgah Mpu Sendok. Kemudian, 1 pasien ke Rumah Sakit Bayangkara dan 2 lainnya ke RSUD Nganjuk. Dengan hasil kemarin, total warga yang hasil rapidnya reaktif sebanyak 41 orang. Adapun warga yang sudah mengikuti rapid test sebanyak 749 orang. Di Ngeronggot hanya hari ini saja. Jika masih ada warga yang terdata dan ingin ikut rapid, nanti diarahkan ke Pace. Dan hari ini Pace terakhir rapid test massal. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Jawa Timur News.
Ya, dari Nganjuk selanjutnya kita ke Madiun, sahabat, ada Ben Chandra dari Suara Madiun. Pemkot Madiun gelar rapid test 131 kepala sekolah dan SMP negeri non-reaktif. Ben. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun menggelar rapid test massal bagi seluruh kepala sekolah, guru bimbingan konseling, dan pengawas sekolah. Penyelenggaraan rapid test ini sebagai persiapan dalam menyambut masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan hasil rapid test 131 kepala sekolah SD dan SMP negeri, seluruh peserta dinyatakan non-reaktif pada tes tahap pertama kemarin. Dengan adanya rapid test ini, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Madiun bebas dari virus corona. Lebih lanjut, Wali Kota menuturkan penyelenggaraan rapid test akan dilaksanakan berjenjang. Setelah kepala sekolah, para guru juga akan menjalani pemeriksaan tersebut. Namun, untuk waktunya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait jadwal masuk siswa sekolah. Wali Kota berharap kondisi Kota Madiun yang berstatus zona kuning dengan jumlah pasien COVID-19 yang cukup sedikit ini dapat terus dipertahankan. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 11 Juni 2020 sebanyak 1.404 orang dengan resiko, dengan rincian 1.316 selesai pemantauan, 131 orang tanpa gejala, 111 selesai pemantauan, 72 orang dalam pemantauan, 68 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dari Madiun selanjutnya kita ke Pamekasan. Dari Ralita FM Pamekasan ada Dea Maudi. Pasien positif COVID-19 sembuh berkat support dari semua pihak. Dea. Selain pandemi COVID-19 adalah penyakit dalam dan menular, proses penyembuhannya tidak hanya minum obat, namun dibutuhkan penyembuhan mental. Berkat support dari semua belah pihak, pasien cepat pulih dan sembuh dari positif COVID-19. Hendri Nike yang merupakan pasien sembuh positif COVID-19 mengatakan tidak hanya keluarga yang mensupport ketika baru terkonfirmasi terpapar COVID-19 sampai diisolasi. Tidak ada tetangga sekitar yang mengucilkan keluarganya. Namun, banyak yang membantu dengan memberikan makanan dan memberikan semangat agar proses penyembuhannya dapat cepat pulih. Saya tuh mulai awal sakit kalau gak ada support dari keluarga, dari teman-teman, dari tetangga di sini, mungkin tidak cepat itu sembuhnya dari istri saya, terutama istri saya, semua keluarga saya, support saya untuk semangat. Jadi saya tuh bikin tenang gitu. Banyak orang yang peduli juga sama saya, dan istri saya yang saya tinggalkan itu tiap hari ini banyak yang support dari tetangga, apa semua itu support berupa ya mungkin ada rezeki, dikasih masakan, apa dikirim ditaruh depan rumah. Menurut Hendri, pandemi COVID-19 ini bukanlah penyakit aib yang harus ditutupi, melainkan penyakit yang harus disadari dan diwaspadai oleh semua orang untuk tetap menjaga keselamatan bersama dengan saling mengingatkan tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol COVID-19 dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dea Maudi, Ralita FM melaporkan. Ya, dan sahabat, dari Pamekasan selanjutnya kita ke Persada FM Kabupaten Blitar ya. Persada FM Kabupaten Blitar ada Risma Erina. Di Sub Kabupaten Blitar uji coba penerapan physical distancing di traffic light. Risma. Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Satu di antaranya meminta masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, yakni physical distancing atau menjaga jarak. Kali ini Dinas Perhubungan berinovasi menerapkan physical distancing di traffic light. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Pengembangan Transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Bayu Aji mengatakan, melalui koordinasi dengan Satlantas Polres Blitar, akhirnya menerapkan physical distancing di traffic light sudah dilakukan uji coba, yaitu di persimpangan Kanigoro. Menurutnya physical distancing traffic light perlu dilakukan, mengingat pada jam-jam sibuk juga menimbulkan kerumunan pengendara. Namun ia berpesan agar konsep jaga jarak yang diterapkan ini tidak disalahgunakan dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bayu menambahkan sementara ini uji coba hanya dilakukan di persimpangan Kanigoro, namun jika hasil pantauannya cukup efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah traffic light lainnya. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Blitar untuk mengevaluasi penerapannya. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Ari Kusuma. Jelang new normal, Bupati kunjungi Kampung Tangguh dan tinjau lumbung pangan.
Ari. Bupati Blitar Rianto kembali mengunjungi Kampung Tangguh Bencana di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun pada hari Kamis 11 Juni. Pada agenda itu, Bupati juga meninjau keberadaan lumbung pangan dan beberapa pos siaga yang menjadi bagian dari Kampung Tangguh. Dalam kesempatannya, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya tetap disiplin, menerapkan protokoler kesehatan pencegahan COVID-19 di semua sektor kegiatan. Di antaranya, wajib menggunakan masker, jaga jarak fisik, dan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Walaupun jumlah penyebaran corona di Kabupaten Blitar tidak terlalu tinggi, namun diperlukan adaptasi bersama untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sesuai arahan kami dari Forpinda, ini semua desa harus ada kampung tangguh bencana. Berarti kalau mereka semua sudah membuat, ini ada 248 desa kelurahan tangguh bencana. Tetapi ada yang masih berproses, ada yang sudah selesai seperti Jambiwangi. Bupati menambahkan, menghadapi wabah corona dibutuhkan sinergitas seluruh lapisan masyarakat. Jika hanya mengandalkan peran pemerintah saja, maka upaya pencegahan akan sia-sia. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar, selanjutnya kita ke Kota Blitar. Disampaikan oleh Afik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar, 14 tenaga medis ditetapkan sebagai OTG setelah kontak erat dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar. Afik. Sobat Dinas Kesehatan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar melakukan tracing usai adanya kasus konfirmasi pasien COVID-19 asal Kelampok. Hasil tracing ditemukan sebanyak 14 tenaga medis asal Rumah Sakit Swasta Kota Blitar yang menangani pasien tersebut sebagai OTG. Selanjutnya ke-14 OTG ini dilakukan rapid test. Hasilnya 6 tenaga medis dinyatakan reaktif dengan rincian 1 asal kota dan 5 asal Kabupaten Blitar. Sementara 8 lainnya non-reaktif dengan rincian 4 asal kota dan 4 asal kabupaten. Muhammad Chris, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar kepada tim redaksi Mahardika, Kamis 11 Juni 2020 mengatakan 6 tenaga medis reaktif ini telah dilakukan tes swab dan saat ini masih menunggu hasil dari provinsi. Sebanyak 14 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Kota Blitar yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi positif yang beralamat di Kelurahan Kelampok, yaitu seorang pria 61 tahun tadi. Telah dilakukan rapid test terhadap 14 tenaga kesehatan tersebut dengan hasil 6 reaktif, 1 beralamat di Kota Blitar dan 5 orang beralamat di Kabupaten. Pada hari ini tanggal 11 Juni dilanjutkan pengambilan swab tenggorokan yang pertama. Sobat, sampai saat ini COVID-19 masih menjadi perhatian publik. Pemerintah Kota Blitar juga terus menggabungkan pola hidup bersih dan sehat, seperti penertiban penggunaan masker, mencuci tangan secara disiplin, dan menjaga jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika. Ya, dari Mahardika FM Kota Blitar, kali ini kita ke Kirana Nisa. Pemerintah Kota Blitar siapkan anggaran untuk insentif tenaga medis penanganan COVID-19. Kirana. Sobat, pemerintah Kota Blitar berencana untuk memberikan insentif bagi tenaga medis penanganan COVID-19. Hal ini dibenarkan Widodo Sabtono Johannes, Kepala BPKAD Kota Blitar, saat dikonfirmasi Kamis 11 Juni 2020. Widodo menegaskan tenaga medis merupakan garda terdepan penanganan COVID-19 sehingga berhak menerima apresiasi lebih dari daerah. Meski tidak bisa merinci besarannya, namun Widodo menyebut pemerintah kota telah menyediakan anggaran untuk insentif tenaga medis. Namun realisasi rencana ini harus dikoordinasikan atau konfirmasi dulu dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi duplikasi pemberian atau penganggarannya. Besaran anggaran nantinya disesuaikan dengan standar dan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah Kota Blitar. Menurut Widodo, saat ini RSUD Mardi Waluyo dan Dinas Kesehatan tengah melakukan verifikasi jumlah tenaga medis yang ikut terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, sekaligus menentukan kriteria penerima insentif sesuai dengan ketentuan Permenkes dan Peraturan Menteri Keuangan RI. Pelaksanaannya memang tidak
serta-merta ada rumusan-rumusan, itu kan diverifikasi dulu oleh pemerintah. Pemerintah daerah seperti Kota Blitar ini juga menyiapkan anggaran untuk insentif itu. Sebelumnya, Santoso, Wali Kota Blitar juga menegaskan akan memberikan tambahan insentif bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Pihaknya meminta agar tenaga medis tetap kuat dan kompak dalam melayani masyarakat dan menghadapi pandemi COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dan sahabat Jawa Timur dari Kota Blitar. Selanjutnya kita ke Pradiaswara Tuban, ada Hikmah Suroya. Pasien positif bertambah dari klaster Pasar Tambak Boyo dan Leran Wetan. Hikmah. Setelah sehari sebelumnya 18 pasien konfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh pada Kamis 11 Juni 2020 kemarin, kabar sebaliknya diungkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Pasien konfirmasi positif COVID-19 dari klaster Pasar Tambak Boyo kembali bertambah. Pertambahan ini bersamaan dengan adanya konfirmasi positif baru dari Kecamatan Montong dan dari klaster baru Pasar Leran Wetan, Kecamatan Palang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati mengungkapkan bahwa pasien konfirmasi baru dari klaster Tambak Boyo adalah anak perempuan 9 tahun asal Kecamatan Banjar dan laki-laki 48 tahun asal Kecamatan Jenuh. Lebih lanjut dijelaskan, pasien ini masih ada hubungan keluarga dengan pasien konfirmasi klaster Pasar Tambak Boyo sebelumnya. Selain itu, terdapat penambahan klaster baru dari Pasar Leran Wetan, Kecamatan Palang, di mana ada 4 pasien konfirmasi baru, yaitu bayi perempuan usia 7 bulan, serta 3 perempuan usia 25, 57, dan 58 tahun asal Kecamatan Palang. Konfirmasi positif juga bertambah dari Kecamatan Montong, yaitu laki-laki 41 tahun yang sebelumnya berstatus PDP. Sehingga total penambahan konfirmasi positif berjumlah 7 orang atau secara kumulatif menjadi 64 konfirmasi positif. Masih menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, untuk pasien dalam pengawasan yang masuk dalam data hari Kamis 11 Juni 2020 kemarin, juga terdapat penambahan yaitu perempuan 62 tahun asal Kecamatan Grabakan, perempuan 60 tahun asal Kecamatan Kerek, dan perempuan 45 tahun asal Kecamatan Jatirogo. Namun terdapat juga PDP yang sembuh dari Kecamatan Soko, Grabakan, dan Semanding. Hikmah Suroya, Pradiaswara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian untuk Breaking News update COVID-19 edisi hari ini dalam Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar, Pradiaswara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.